Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian di rumah? Mister harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi bersama dengan Mister Azmi untuk mata pelajaran matematika wajib hari ini. Untuk lesson A hari ini, kita akan belajar tentang salah satu pokok materi, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Kita tahu bahwa sistem pertidaksamaan dua variabel ini yang akan kita pelajari untuk bab ini ada dua, yaitu yang pertama sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ya, linear kuadrat, dan juga sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Jadi yang pertama ada linear kuadrat dan yang kedua ada kuadrat-kuadrat. Nah, hari ini kita akan fokus pada pokok materi yang pertama tadi. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah diharapkan bahwa siswa mampu menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, selain itu juga tujuan pembelajaran lainnya adalah yang kedua, siswa mampu mengintegrasikan pemahaman nilai-nilai Kristen dari pembelajaran ini berdasarkan 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Dan yang terakhir, yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana salah satu cakupan karakter dalam core value kita Kalam Kudus yaitu tentang solidaritas. Nah, anak-anak sekalian, sebelum masuk dalam pembelajaran, jangan lupa di subscribe, di like channel ini, sehingga channel ini bisa terus berkembang dan juga bisa memberkati dan juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita masuk dalam pembelajaran hari ini. Oke, baik, saat ini kita akan masuk dalam contoh untuk penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat untuk dua variabel. Nah, di sini kita diberikan sebuah contoh. Lukislah DHP, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Oke, yang pertama ada Y lebih dari sama dengan X kuadrat dan juga Y kurang dari X tambah 2. Nah, kita akan mencari penyelesaian ataupun melukis daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Di sini ada dua pertidaksamaan. Pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Ini merupakan pertidaksamaan kuadrat, dan juga pertidaksamaan linear yaitu Y kurang dari X tambah 2. Nah, bagaimana langkah pertama? Kita menentukan dulu nilai X dan Y nya. Kita gunakan dalam bentuk tabel. Yang pertama, kita ambil pertidaksamaan yang pertama ya, dan dalam bentuk tabel kita buat dalam bentuk Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita masukkan nilai X dan Y nya. Oke, ketika X nya kita masukkan min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan masing-masing nilai X ini satu persatu ke dalam persamaan X kuadrat ya. Tapi saya rapikan dulu tabelnya. Oke, ketika X sama dengan min 2, maka nilai Y nya X kuadrat jadi min 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka nilai Y nya adalah 4. Kemudian sama berikutnya, ketika X sama dengan min 1, maka nilai Y nya sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita lanjutkan sampai selesai. Ketika X sama dengan 0, Y nya adalah 0 juga. Kemudian 1, 4. Nanti titik-titik ini akan kita masukkan dalam grafik ya, dan akan membentuk sebuah kurva. Nah, tapi sebelumnya kita tentukan lagi dulu titik ataupun koordinat dari pertidaksamaan linear Y kurang dari X tambah 2. Sama, kita buat dalam bentuk tabel dan bentuknya jadinya Y sama dengan X tambah 2. Kita masukkan nilai X untuk mendapatkan nilai Y nya. Oke, saya buat dalam bentuk tabel dulu.
Oke, sama tadi ya, kita masukkan nilai X nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke, untuk X sama dengan min 2, maka Y nya adalah X tambah 2. Jadi min 2 tambah 2 sama dengan 0. Jadi Y di sini yang pertama 0. Kemudian untuk X sama dengan min 1, maka Y sama dengan min 1 tambah 2 sama dengan 1 ya. Oke, begitu dan seterusnya. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2. Kemudian 3 dan 4. Oke, untuk kedua pertidaksamaan ini kita sudah mendapatkan koordinat X, Y nya. Dan saat ini kita akan masukkan ke dalam grafik ya. Oke, kita buat dulu titik-titiknya. Ini kalau menggunakan penggaris akan lebih rapi ya. Oke, sekarang kita masukkan terlebih dahulu untuk titik dari pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama min 2,4. Oke, ada min 2,4 di sini. Kemudian min 1,1. Kemudian 0,0, 1,1, kemudian 2,4. Nah, dari titik-titik ini kita coba tarik garis ya. Nah, untuk menarik garis kurva untuk pertidaksamaan ini, kita lihat tanda ketidaksamaannya ya. Kalau tanda ketidaksamaannya ada tanda sama dengan, misalnya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka kurvanya itu atau garisnya itu penuh ya. Kemudian sebaliknya, jika tidak ada tanda sama dengannya, hanya kurang dari atau lebih dari, maka garis ataupun kurva dalam grafiknya itu kita buat dalam bentuk putus-putus ya. Karena untuk yang pertidaksamaan kuadrat ini menggunakan sama dengan, yaitu lebih dari sama dengan, maka garisnya penuh. Nah, kita tarik garis penuh. Oke, setelah itu kita masukkan lagi garis untuk pertidaksamaan yang kedua. Titik-titiknya itu yang pertama ada min 2,0, kemudian min 1,1, kemudian 0,2, 1,3 dan 2,4. Nah, selanjutnya kita akan masukkan tarik garis dari titik-titik yang sudah kita buat tadi. Tapi ingat, untuk memasukkan garis kita lihat tanda ketidaksamaannya ya. Nah, di sini untuk pertidaksamaan yang kedua dia menggunakan tanda ketidaksamaan adalah kurang dari, artinya tidak menggunakan sama dengan, maka garisnya pun kita buat putus-putus ya. Jadi kita hubungkan titik-titiknya menggunakan garis putus-putus. Nah, kenapa? Karena tanda ketidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan. Oke. Nah, ini merupakan satu garis lurus. Kalau kita menggunakan penggaris, maka grafiknya, lukisannya akan semakin sempurna ya. Nah, sekarang yang terakhir langkahnya adalah kita menentukan di manakah daerah penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaian. Oke, DHP-nya ya. Untuk menentukan DHP dari kedua pertidaksamaan ini ya, yang pertama ada Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Yang pertama kita lihat koefisien dari Y-nya. Koefisien dari Y di sini adalah positif ya, plus. Kemudian kita lihat tanda ketidaksamaannya. Ketika dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka itu bernilai positif
Ya, sebaliknya kalau dia kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka itu bernilai negatif. Nah, di sini tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan, maka ini bernilai positif. Dan positif kali positif sama dengan positif. Ketika dia hasilnya positif, maka daerah hasil untuk daerah arsirnya, hasil penyelesaiannya itu adalah ke atas, ya, ke atas dari kurva yang sudah ada, ya. Kalau kita lihat di sini, maka nanti daerah hasil untuk pertidaksamaan yang pertama itu ke atas dari kurva pada grafik tersebut. Nah, tapi nanti kita buat dulu, tentukan dulu untuk daerah hasil dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari X tambah 2. Nah, di sini kita lihat koefisien Y-nya. Koefisien Y-nya positif, maka dia bernilai positif. Kemudian kita lihat tanda ketidaksamaannya. Ternyata dia menggunakan kurang dari. Ingat, kalau kurang dari itu bernilai negatif. Maka positif kali negatif sama dengan negatif. Jika negatif, maka daerah penyelesaian itu adalah di bawah garis, ya. Ketika negatif di bawah garis. Nah, kalau kita lihat tadi untuk kurva pertidaksamaan kuadrat Y lebih dari sama dengan X kuadrat itu ke atas, sedangkan Y kurang dari X tambah 2, daerah penyelesaiannya ke bawah. Maka di manakah letak daerah hasil daerah himpunan penyelesaiannya? Itu adalah irisan dari kedua hasil tersebut, di mana kedua pertidaksamaan terus beririsan di daerah ini. Nah, sehingga dari lukisan tersebut, daerah yang diarsir inilah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat untuk pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat dan juga Y kurang dari X tambah 2. Oke, baik. Tadi kita sudah melihat soal yang pertama. Sekarang kita coba lihat contoh soal yang kedua, ya. Pertanyaan adalah, lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel berikut. Nah, pertidaksamaannya adalah yang pertama Y kurang dari X kuadrat kurang dari sama dengan 1. Kemudian yang kedua ada Y kurang dari X lebih dari sama dengan 3. Nah, ingat langkah yang pertama tadi, kita menentukan nilai X dan Y, kita tentukan titik-titiknya, sehingga nanti koordinat tersebut kita masukkan ke dalam grafik, ya. Nah, sebelum itu kita ubah dulu bentuk dari pertidaksamaan ini. Kita tempatkan variabel Y di ruas kiri, sehingga variabel X kuadrat dan X nya itu kita pindahkan ke ruas kanan. Oke, jadi bentuknya Y kurang dari sama dengan min X kuadrat pindah ke kanan jadi positif X kuadrat ditambah 1. Kemudian pertidaksamaan yang kedua jadi Y lebih dari sama dengan X tambah 3. Nah, pertidaksamaan ini kita masukkan dalam tabel, ya. Oke. Nah, kita buat dalam bentuk persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 1, nilai X dan Y nya. Oke, kita buat dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke, yang pertama, ketika X sama dengan min 2, maka kita masukkan dalam persamaannya min 2 kuadrat 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian min 1 kuadrat tambah 1
sama dengan 2. 0 kuadrat tambah 1, 1 kuadrat tambah 1, 2 kuadrat tambah 1, 5. Nah, ini kita sudah dapatkan titik-titik untuk pertidaksamaan dari Y kurang dari sama dengan X kuadrat tambah 1. Kemudian yang kedua, kita buat dalam bentuk sama dengan dulu. Y sama dengan X tambah 3. Kita masukkan nilai X dan Y nya. Oke, dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Ketika X sama dengan min 2, maka min 2 ditambah 3 sama dengan 1. X sama dengan min 1 tambah 3 sama dengan 2. Kemudian dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai Y ketika X sama dengan min 1 itu sama. Nah, coba perhatikan di sini di baris yang kedua dengan baris yang kelima. Dan ketika X sama dengan 2 itu sama, Y-nya bernilai 5. Nah, sebenarnya koordinat titik yang sama ini merupakan titik potong dari kurva pertidaksamaan kuadrat nantinya dengan garis lurus dari pertidaksamaan linearnya. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan titik potong ini kita bisa gunakan juga dengan cara substitusi. Jadi kita substitusi pertidaksamaan yang pertama ini di atas ke dalam pertidaksamaan yang kedua. Kita bisa substitusi untuk mendapatkan akar-akar penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini, dan itu merupakan titik potongnya, ya. Misalnya gini, kita substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Kalau persamaan 1 tadi Y sama dengan Y kurang dari sama dengan X kuadrat tambah 1, dan yang persamaan yang kedua Y sama dengan X tambah 3. Jadi kita substitusi nilai Y ke dalam persamaan yang kedua, maka jadinya X kuadrat tambah 1 sama dengan X tambah 3, ya. Setelah kita masukkan tadi substitusi, nah sekarang kita faktorkan, kita tempatkan dulu semua suku ke ruas kiri. Jadi X kuadrat min X, kemudian min 3 pindah ruas, 3 pindah ruas jadi min 3 tambah 1 min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari, kita faktorkan, cari akar-akarnya. Jadi ini X, kemudian bilangan berapa yang dikali hasilnya min 2 ditambah hasilnya min 1. Oke, berarti itu adalah min 2 dan 1, ya kan? Nah, kemudian kita selesaikan. Yang pertama, X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Kemudian yang kedua, X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Jadi ketika X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1 untuk kedua pertidaksamaan ini, maka akan menghasilkan nilai Y yang sama, ya. Kalau kita perhatikan, coba kita substitusi, ya. Yang pertama, kita misalkan X-nya sama dengan 2. Nah, kita gunakan persamaan yang kedua, ya. Persamaan yang kedua itu ada Y sama dengan X tambah 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5, ya kan? Kemudian kalau kita masukkan X sama dengan 1, maka Y sama dengan min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi berlaku sama seperti yang ada di tabel. Ketika min 1, maka Y-nya 2. Jadi di sini min 1,2, di sini 2,5. Ya. Itu merupakan titik potongnya. Nah, selanjutnya kita seperti perintah dari soal ini, kita akan membuat
lukisan untuk pertidaksamaan yang ditanyakan ini ya. Jadi sekarang kita buat dulu koordinat kartesisnya. Oke, kemudian kita masukkan titik-titiknya ya. Oke, ini Y, ini X. Nah, kita masukkan yang pertidaksamaan kuadrat dulu. Yang pertama min 2,5. Min 2,5 di sini. Kemudian yang kedua min 1,2. Di sini. Kemudian 0,1. 1,2. Kemudian 2,5. Nah, sekarang kita lihat, untuk sebelum menghubungkan, kita lihat dulu apakah garisnya penuh, tebal atau putus-putus ya. Kita lihat dari tanda ketidaksamaannya, apakah ada tanda sama dengannya atau tidak. Nah, ternyata di persamaan ini di pertidaksamaan kuadratnya itu menggunakan tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya, maka kita gunakan garis penuh atau tebal. Nah, kita hubungkan. Oke, ini adalah kurva untuk pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat tambah 1. Oke, next, kedua kita buat garis untuk pertidaksamaan linearnya. Di situ yang pertama titiknya adalah min 2,1. Sini. Kemudian min 1,2. Nah, tepat di perpotongan kan? Tepat sama seperti titik yang ada di pertidaksamaan kuadrat tadi. Kemudian 0,3. Next 1,4. Dan terakhir 2,5 di titik yang sama juga. Kemudian apakah garisnya putus-putus atau penuh? Kita lihat tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan linearnya adalah lebih dari sama dengan. Ada tanda sama dengan, maka garisnya penuh. Oke, kita tarik garis lurus penuh linear. Oke, ini merupakan garis dari Y lebih dari sama dengan X tambah 3. Nah, sekarang di manakah daerah penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya dari grafik ini, dari gambar ini? Kita lihat, kita mau tentukan ini ya, DHP-nya. Sekarang kita lihat dulu untuk pertidaksamaan yang pertama, itu ada Y kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, di sini kalau kita perhatikan nilai Y-nya positif. Oke. Koefisien Y-nya positif, maka ambil positif, nanti dikali dengan tanda ketidaksamaannya. Tanda ketidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari, maka itu bernilai negatif. Nah, jadi plus kali min, hasilnya adalah min. Kalau min, maka daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama ini, atau yang kurva pertidaksamaan kuadrat, itu ke bawah ya, ke bawah. Nah, sekarang kita cek daerah penyelesaian untuk yang pertidaksamaan yang kedua. Sini dia pertidaksamaannya Y lebih dari sama dengan X ditambah 3. Nah, kalau kita lihat di sini koefisien Y-nya positif. Kemudian tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, berarti positif juga nilainya. Maka kalau dikali bernilai positif. Nah, kalau positif dalam garis linear itu daerah penyelesaiannya ada di atas garis tersebut. Nah, kalau kurvanya tadi, kurva parabolanya itu daerah penyelesaiannya ke bawah, sedangkan garis lurus linearnya itu ke atas, maka di manakah irisannya? Ya, maka irisannya akan ketemu di sini, di daerah ini.
Ini adalah daerah yang dimana garis lurusnya ke atas dan dari kurvanya dia ke bawah. Di daerah sini. Ya. Nah, jadi seperti itulah lukisan dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat untuk dua variabel. Ya, ingat pertama kita tentukan titik-titik koordinatnya X dan Y yang akan kita masukkan dalam grafik. Kemudian kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan contoh soal hari ini. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar banyak mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Ya, dimana kita tahu bahwa dari beberapa pertidaksamaan kemudian kita bisa mendapatkan penyelesaian dalam suatu sistem seperti yang kita pelajari tadi. Nah, di awal tadi tujuan pembelajaran kita juga adalah bagaimana kita mengintegrasikan pembelajaran ini ke dalam kehidupan nilai kekristenan kita berdasarkan 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Saya coba bacakan untuk kita semua. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, anak-anak sekalian, melalui firman ini kita diajarkan bagaimana dalam banyaknya anggota tetapi tetap satu tubuh. Kalau kita lihat dalam organ-organ tubuh kita ada tangan, kemudian ada kaki, mata dan sebagainya. Kemudian itu memang masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, tapi tidak dapat berjalan sendiri. Ya, tetap merupakan satu kesatuan, satu sistem yang sempurna ketika semua organ-organ tersebut bersatu, ya, menjadi satu tubuh. Nah, dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya ada berbagai macam perbedaan karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, ya kan, kepada setiap anak-anak Tuhan, ya. Jadi orang percaya atau anak yang satu dengan anak yang lain biasanya punya karunia ataupun talenta yang berbeda-beda. Tapi itu bukan menjadi masalah buat kita, karena di dalam Kristus kita dapat dipersatukan melalui perbedaan karunia, perbedaan talenta tersebut. Kita bisa menjadi kuat, menjadi satu, sehingga apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, kita bisa capai bersama-sama dari perbedaan-perbedaan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita setiap orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, perlu kita tanamkan nilai dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam sehari-hari tentang solidaritas, ya, solid, ya, di antara setiap anak-anak Tuhan. Kita harus solid, harus punya solidaritas yang baik sehingga kita bisa bersatu, khususnya bersatu dalam Kristus untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita akan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersatu dan juga memiliki solidaritas yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan masuk dalam lesson B di masing-masing kelompok sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe channel ini. Selamat pagi and God bless you. Bye.